Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, izin memperkenalkan diri, nama saya Danti Maharanti dengan NPM 2114151021 dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Pancasila sebagai sistem etika di dalam bidang ilmu kehutanan yaitu suatu sistem yang mengatur perilaku atau tingkah laku manusia dalam mempelajari atau memahami ilmu kehutanan. Mereka diharuskan untuk menaati atau menjalankan etika sesuai dengan etika rimbawan, baik dalam menjaga, mengelola, dan melestarikan hutan. Yang kedua, apakah ada peraturan perundangan atau produk hukum RI dalam bidang kehutanan yang tidak sesuai dengan amanat Pancasila? Jika ada, sebutkan peraturannya. Ada peraturan perundang-undangan kehutanan yang tidak sesuai dengan amanat Pancasila, yaitu dalam Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN tahun 2015-2019, pemerintah menargetkan pengukuhan kawasan hutan selesai dilakukan. Faktanya tidak mudah mengukuhkan kawasan hutan karena diperlukan penyelarasan peraturan perundangan pada beberapa sektor yang berkaitan dengan kawasan hutan. Misalnya peraturan pertanahan, peraturan pertambangan baik migas maupun minerba, peraturan perkebunan, peraturan pesisir, peraturan tata ruang, peraturan lingkungan, dan sebagainya. Peraturan-peraturan tersebut mengandung ego sektoral yang cukup kuat dan menimbulkan tumpang tindihnya pengaturan. Hal ini jelas bertentangan atau tidak sesuai dengan sila keempat di mana aparat bertindak atas kemauan sendiri, tidak mementingkan hal lain. Jika tidak, maka jelaskan peraturan apa yang sudah sesuai. Pancasila sebagai falsafah negara Indonesia dalam semua peraturan perundang-undangan kehutanan. Artinya, peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan harus merujuk pada Pancasila sebagai runom dalam tata hukum Indonesia. Unsur asas hukum dalam peraturan perundang-undangan kehutanan harus merupakan turunan dari asas hukum yang terkandung dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945, yaitu penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Semata-mata untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, unsur kaidah-kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan harus dapat mengkonkretisasikan asas hukum penguasaan negara atas sumber daya alam tersebut dalam wujud peraturan perundang-undangan yang demokratis, adil, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip pengolahan sumber daya alam yang terdapat dalam Ketetapan MPR nomor 9 atau MPR-2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Hal ini tidak bertentangan dengan amanat Pancasila karena mereka sudah menerapkan dalam wujud yang adil dan serta demokrasi. Hal ini sesuai dengan sila keempat dan sila kelima. Yang ketiga, tujuan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, serta membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mempelajari sila-sila Pancasila juga sesuai dengan bidang ilmu kehutanan, karena termasuk ke dalam sila pertama dan sila kedua. Sila pertama menjelaskan
agama mengajarkan nilai moral bermasyarakat sehingga akan menjauhi perbuatan-perbuatan yang merugikan hutan. Dan sila kedua, mencerminkan moral bangsa Indonesia yang adil dan beradab, sehingga makna pengamalannya hasil dari memproduksi hasil kayu dan menjaga ekosistem hutan harus sepadan dengan jerih payah moral dan pendapatan yang diterima. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.